Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnar Harahap, Prodi Pokok Informatika kelas 3A atau semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Queen pada antrian untuk penambahan elemen atau pengurangan elemen. Baik, di sini saya akan membuka dokumen tentang Queen yang sudah saya buat. Nah, ini materi yang sudah saya buat ya. Di sini yang pertama wheel adalah atau bisa dikatakan dia antrian. Antrian adalah barisan elemen data di mana proses masukkan atau menambahkan elemen atau data dilakukan pada posisi belakang. Jika kita ingin memasukkan atau menambahkan elemen pada sebuah baris, maka kita akan menambahkan elemennya di posisi terakhir atau dikatakan dia itu rear. Kemudian proses mengeluarkan atau mengambil elemen data dilakukan pada elemen data di posisi belakang. Ketika kita ingin mengurangi atau mengambil elemen pada sebuah baris, berarti kita akan melakukannya dilakukan di barisan pertama atau nomor pertama, atau dikatakan dia front. Kemudian di dalam queue ini terdapat ada operasi penting dalam queue. Terdapat ada dua. Yang pertama di sini ada add, kedua delete. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang add dan delete. Add ini berfungsi untuk menambahkan sebuah elemen. Kemudian delete ini berfungsi untuk menghapus atau mengeluarkan elemen dari nomor antrian. Saya ulangi, add ini berfungsi untuk menambahkan, delete ini berfungsi untuk menghapus. Kemudian di dalam queue ini terdapat ada operasi-operasi. Operasi-operasi itu ada 7 macam. Yang pertama di dalam queue ini ada create, is empty, is full, apa lagi? Is full, enqueue, denqueue, clear, dan tampil. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang operasi queue ini. Yang pertama di sini saya akan jelaskan tentang menu create. Menu create ini untuk menciptakan atau menganalisasi queue dengan cara membuat head dan tail. Ketika kita ingin menciptakan atau menganalisasi tentang create, kita membuat caranya dengan head dan tail. Maksudnya head dan tail ini, head itu kepala dan tail itu ekor. Maksudnya seperti yang sudah saya bilang tadi, front dan rear. Front itu awal dan rear itu akhir. Begitu pula dengan head dan tail ini. Kemudian selanjutnya di sini ada isMPT. isMPT ini dipakai untuk memeriksa penuh atau tidaknya baris atau elemen yang sudah kita buat. Jika tail negatif 1, maka MPT head adalah tanda kepala antrian. Jika kita membuat tailnya negatif 1, maka MPT-nya tanda kepala atau antrian tidak akan dirubah kembali. Kemudian isFull ini dipakai untuk mengecek penuh tidaknya antrian dengan cara mengecek nilai tail. Jika nilai tailnya 7, maka dia akan menghasilkan max negatif 1. Karena max negatif 1 ini adalah batas elemen array pada C. Ketika elemen berisi max negatif 1, maka baris atau nomor antrian itu sudah penuh. Kemudian di sini ada enqueue. Enqueue digunakan untuk penambahan elemen. Kemudian denqueue dipakai untuk menghapus atau mengurangi elemen yang terdapat pada nomor antrian. Kemudian di sini ada menu clear. Menu clear digunakan untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head bernilai negatif 1. Tail ini
akhir dan head ini awal. Ketika kita ingin menghapus nomor antrian, maka yang dihapus adalah yang nomor pertama atau head. Kemudian kalau kita ingin menambahi nomor atau nomor antrian, maka kita akan tambahkan di menu tile atau negatif 1. Kemudian di sini ada menu tampil. Menu tampil ini dipakai untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan pengulangan dari head hingga tile. Kemudian di sini ada contohnya saya buatnya. Di sini ada contohnya. Contohnya di sini seperti yang sudah saya buat dibilang tadi, ada font dan real. Font itu mengurangi, kemudian real itu menambahkan. Contohnya, ketika kamu ingin berobat ke dokter, kamu sudah membuat nomor pertama atau membuat daftar hadir yang pertama, kemudian pasien-pasien yang lain membuat nomor di nomor terakhir, maka kamu akan difontkan atau mendapat perobatan atau pertama dikasih oleh dokternya itu, maka kamulah yang mendapat perobatan yang pertama untuk diobati, untuk dikeluarkan dari menu dari nilai elemen yang tadi nomor antrian Anda. Begitulah kira-kira. Seperti contoh di sini sudah saya buat di sini. Nah, di sini sudah jelas tadi ya kan, di NQ ini proses menambahkan, kemudian DNQ ini proses mengeluarkan. Ilustrasi NQ atau array statis, inilah contohnya. Q 3, 5, 8, 7, di bawahnya 1, 2, 3, 4. NQ von real Q3, Q5, dan Q8, Q7 dan Q2, maka nilainya sudah penuh. Maka nilai ketika kamu membuat daftar hadir mau berobat ke dokter, nilainya sudah penuh. Kalian satu ruangan sudah penuh maksudnya. Kemudian di sini ada ilustrasi NQ atau linked list. NQ from real 5, ketika kamu maksudnya NQ from real 5 ini, ketika kamu ingin menambahkan nilai 5 ke dalam nomor antrian atau Q ini, tampilan yang pertama fontnya ini atau awalnya ini dia berisi 8, kemudian rear-nya ini isinya 3. Maka di sini tadi soalnya NQ untuk menambahkan rear 5, maka tampilannya seperti ini. Ketika kamu sudah menambahkan rear 5 ini, sudah ditambahkan nilai 5 ini, maka tampilannya seperti ini. Font 8 apanya 3 dan rear-nya 3. NQ font real 5 sudah ditambahkan. Inilah tampilannya. Ini nilai 5 ini nilai yang baru yang sudah ditambahkan. Kemudian ilustrasi NQ atau array statis. 3, 5, 8, 7. Kemudian di sini saya akan jelaskan. Dan ini kan proses mengeluarkan di dalam ilustrasi yang sudah saya buat ini. Q-nya terdapat ada 3, 5, 8, dan 7. Maka kita akan menambahkan item mengeluarkan nilai item 3. Kita ingin mengeluarkan nilai item 3. Maka ketika kita sudah membuat nilainya atau ilustrasi ketika 3 ini sudah dikeluarkan, maka hasil dari ilustrasi yang sudah dibuat ini sesudah keluarnya item 3 ini, maka nilainya menjadi 5, 8, dan 7. Dan 3 ini hilang, 5, 8, dan 7 tinggal di dalam ilustrasi DNQ yang sudah diganti. Kemudian
Di sini ada ilustrasi dan kuil menurut linked list. Baik, di sini saya lanjutkan. Di sini selanjutnya ada di sini ilustrasi dan kuil menurut linked list. Dan ke front rear atau item. Di sini frontnya 8, rearnya 5. Kemudian dan kui di sini ada front rear item. Setelah diganti, 8 ini dihapus dan tiganya ini front dan 5 ini rear. Maka item dari denku ini adalah nilainya 8. Maka item 8 ini akan dihapus ketika item yang sudah dihapus ini, item 8 ini sudah dihapus, maka dan kui yang sudah kita rubah, maka tampilannya akan seperti ini. Item 8 akan dihapus, jadi tampilannya frontnya 3 dan rearnya 5. Baik, mungkin sudah jelas saya rasa. Jadi di sini sudah jelas ya. Jadi di sini sudah jelas ya. Jadi kesimpulannya, kui ini adalah proses pengambilan dan proses pemasukan sebuah elemen nomor antrean. Jadi di sini ada namanya front dan clear. Front dan rear maksudnya. Front itu maksudnya mengeluarkan dan rear itu maksudnya menambahkan. Kemudian di sini ada namanya head dan tail. Head itu diartikan sebagai kepala dan tail itu diartikan sebagai ekor. Maksudnya proses baris yang pertama head dan baris yang terakhir itu adalah tail. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.